Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Hanifah dari kelas TBIN 5A dengan NIM 12210193038. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi yang keempat, yaitu uji penyimpangan asumsi klasik. Di sini terdapat 3 pengujian. Saya akan membahas yang pertama, yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Multikolinearitas yaitu melihat adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pada penggunaan uji multikolinearitas. Yang pertama yaitu kita menggunakan input yang sama pada uji normalitas. Sebelum lebih lanjut, kita harus membuka kembali langkah-langkah dalam penggunaan uji normalitas. Yang pertama yaitu seperti biasa kita klik program SPSS, kemudian yang kedua klik variabel view pada SPSS data editor. Kemudian pada kolom name klik Y, kolom name pada baris kedua klik X1, dan pada kolom name baris ketiga ketik X2. Selanjutnya pada kolom label, untuk kolom pada baris pertama ketik harga saham, untuk kolom baris kedua ketik PER, dan yang terakhir yaitu ketik ROI. Selanjutnya untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan atau isian default. Selanjutnya buka data view pada SPSS data editor. Di sana terdapat kolom variabel Y, X1 dan X2. Kemudian kita memasukkan tabulasi data sesuai pada materi yang keempat. Setelah semua tabulasi data atau data fiktif sudah dimasukkan semuanya, kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Selanjutnya, klik variabel harga saham dan masukkan ke kotak dependent, kemudian klik PER dan ROI dan masukkan ke kotak independent. Selanjutnya klik statistik, kemudian klik collinearity diagnostics, kemudian klik continue. Selanjutnya klik OK. Pada output Anda lihat tabel coefficients pada kolom collinearity statistik. Kemudian akan muncul hasil data sesuai dengan uji multikolinearitas yang kita butuhkan. Baik, selanjutnya yaitu pengujian yang kedua, yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Langkah-langkah pada penggunaan uji heteroskedastisitas ini sama seperti pengujian sebelumnya, yaitu kita menggunakan input yang sama pada uji normalitas. Setelah semua data sudah sesuai dengan menggunakan uji normalitas, kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Selanjutnya klik variabel harga saham dan masukkan ke kotak dependent, kemudian klik PER dan ROI dan masukkan ke kotak independent atau S. Kemudian klik Save. Pada residual klik Unstandardized, kemudian klik Continue. Selanjutnya klik OK. Hiraukan hasil output. Kita kembali ke SPSS data editor. Selanjutnya klik data view. Terlihat satu variabel tambahan yaitu res1. Inilah variabel unstandardized residual yang kita gunakan. Kuadratkan nilai
unstandardized residual atau bisa lewat program Microsoft Excel dengan cara sorot seluruh data, lalu copy dan masukkan ke program Microsoft Excel, kemudian kuadrat nilai tersebut. Variabel yang kita dapat kita beri nama yaitu EI kuadrat. Selanjutnya, ubah seluruh variabel EI2, X1, dan X2 ke dalam bentuk logaritma natural atau bisa lewat program Microsoft Excel dengan cara copy variabel dan masukkan ke program Microsoft Excel. Kemudian ubah dalam bentuk logaritma natural dengan cara pada sel kosong ketik ln, lalu sorot variabel yang akan kita gunakan, kemudian tekan enter. Selanjutnya, data-data dalam bentuk logaritma natural akan disajikan seperti data pada berikut. Langkah selanjutnya yaitu kembali ke variabel view pada SPSS, buat variabel baru dengan cara pada kolom name pada baris kelima ketik 1nx1, pada baris ke-6 ketik 1nx2, kemudian pada baris selanjutnya ketik 1nei2 atau kolom-kolom lain boleh dihiraukan. Selanjutnya klik data view, terlihat kolom baru dengan nama 1nx1, 1nx2, dan 1nei2. Selanjutnya, apabila kita mengubah data ke bentuk 1n di Microsoft Excel, maka kopikan seluruh variabel dan masukkan ke data view pada program SPSS sesuai dengan variabelnya. Selanjutnya klik Analyze, klik Regression, klik Linear, kemudian klik variabel 1nei kuadrat dan masukkan ke kotak independen, kemudian klik variabel 1nx1 dan masukkan ke kotak independen. Klik OK, sementara hiraukan hasil output yang didapat. Selanjutnya klik Analyze, Regression, klik Linear. Di sana terlihat variabel 1nei kuadrat masih ada di kotak independen. Kemudian klik variabel 1nx2 dan masukkan ke kotak independen. Kemudian klik variabel 1nx1 dan masukkan ke kotak independen. Selanjutnya yang terakhir yaitu klik OK, maka hasil output pada tabel koefisien pada 2 kali analisis regresi adalah sebagai berikut. Kita lanjutkan ke pengujian yang terakhir yaitu pengujian yang ketiga mengenai uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residu pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah ketidakadanya korelasi dalam model regresi. Langsung saja kita masuk pada langkah-langkah pada program SPSS dalam penggunaan uji autokorelasi. Yang pertama, kita menggunakan input data yang sama pada uji normalitas. Uji normalitasnya tadi kita gunakan kembali untuk menguji autokorelasi ini. Kemudian klik Analyze, kemudian klik Regression, klik Linear atau Linear, kemudian klik variabel harga saham dan masukkan ke kotak dependen. Kemudian klik variabel PER dan ROI dan masukkan ke kotak independen. Selanjutnya klik Statistik, pada residu klik Darwin-Watson, kemudian klik Continue. Selanjutnya klik OK, hasil output pada model summary sebagai berikut. Baik, itu semua adalah langkah-langkah dari uji penyimpangan asumsi klasik. Semoga langkah-langkah yang saya berikan bisa menambah wawasan kita semua dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau masih ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.